surga kalau masih sakit hati. Benar nggak? Benar nggak Johan? No. Johan masih sakit hati nggak? Masih. Masih? Oke. Ya, sama siapa saya nggak nanya. Ya, harus mau buang nggak? Buang ke laut, benar. Kalau nggak dibuang, ya nggak masuk Samayim loh. Saya kasih tahu aja. Kira-kira ngomongan saya benar nggak, Pak Abraham? Benar nggak, Pak Batiar? Benar nggak, Ko Freddy? Betul nggak, Om Rudolf? Ya, moket katanya semuanya mau masuk surga. Kalau masih sakit hati, hati-hati loh. Ya, ini saya gemakan lagi deh. Gemakan lagi kalau perlu setahun saya khotbah ini. Ya, supaya kita belajar buang sakit hati. Kalau ada teguran, kesalahan apapun yang kita lakukan, ya kita jangan sakit hati. Saya pun suka ditegur loh sama Bapak Yahweh lewat istri saya. Tanyain tuh, hei Matthew, dengerin, diam, dengar khotbah. Tanya anak saya dua tuh, saya suka ditegur nggak sama mami? Bimka jawab pakai mulut. Ya. Bapak Yahweh tegur saya lewat istri saya. Kan Bapak Yahweh ada yang bisa dengar audible-nya Bapak Yahweh, ada yang tidak. Kalau saya lewat suara hati, tapi kadang-kadang istri saya dipakai Bapak Yahweh untuk menegur saya. Saya nggak pernah sakit hati. Saya harus berubah kalau saya salah. Kira-kira setuju nggak? Bapak Ibu kalau ditegur berarti harus itu. Ya, Johan masih sakit hati, jujur. Ya, jangan sakit hati. Nanti Johan nggak masuk Samayim. 100% nggak masuk Samayim. Nanti pasti antrian. Ceritanya antrian pintu Samayim ya ceritanya. Boleh nggak pakai ceritanya? Maria boleh ceritanya? Ceritanya antrian. Begitu mau masuk dicegat sama malaikat. Loh, nanti Johan bertanya, Kat, kok saya nggak masuk Samayim? Kata malaikat gini, nggak masuk kamu Johan. Loh, saya kan udah ibadah di KPW Nora. Saya sudah panggil nama yang kudus Bapak Yahweh, kata Johan. Malaikat bilang, Johan, nggak apa-apa ya saya pakai nama ya. Kita kan keluarga. Johan, kamu masih sakit hati. Karena apa? Begini loh, catatan kehidupan nggak bisa dibohongin loh. Ada televisinya nanti dibukakan semuanya. Sakit hati sama siapa? Yang penjaga surga tuh tahu, misalnya malaikat tadi ya. Kamu masih sakit hati kan? Sama mama kamu, bodoh sama mama kamu. Kamu masih sakit hati papa kamu, cici kamu, tante kamu, koko kamu, enggak. Gitu. Jangan sakit hati. Malam ini kita belajar. Setuju bilang amin. Nah, berarti ada yang nggak setuju. Kita belajar buang sakit hati, mau nggak? Kalau setuju bilang amin. Maria nggak bilang amin. Jangan lama-lama Bang Nur. Nanti umurnya nyampe loh. Kan saya sering diingatin Mama Maria, waktu mau dibaptis dulu saya, cepetan Pak Michael. Umur nggak ada yang tahu, betul nggak? Ya. Dan diingatkan itu, ya saya langsung ambil langkah. Iya juga, siapa tahu saya mati besok. Saya belum panggil nama Bapak Yahweh. Nah, tapi ada kelasnya lagi, naik lagi. Begitu udah panggil nama Bapak Yahweh, terus belajar. Enggak eksklusif kita buka panggil nama Bapak Yahweh, cespreng dapat tiket langsung masuk surga. Enggak. Kerjakan dulu keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah ini proses kita harus kita hadapi. Ya, dikasih kita contoh soal supaya hati kita disakiti karena kesalahan kita loh. Ada dua kan saya bilang. Kesalahan ada dua. Ya, masalah ada dua. Masalah yang dari diri sendiri dengan masalah yang diizinkan Bapak Yahweh. Di kitab suci siapa yang diizinkan Bapak Yahweh? Yob, ya Ayub.
Itu diizinkan. Udah saya nggak usah cerita kasusnya ya. Ada dua, betul nggak? Masalah ada dua, betul nggak? Tuh, satu apa tadi? Yang dibuat sendiri dengan yang diizinkan Bapak Yahweh. Ya. Nah, kita belajar kalau kita buat sendiri, jangan buat lagi nantinya. Nah, kalau tidak mau mengampuni, mana bisa kita belajar kata-kata kasih atau mengampuni? Kita disakitin nih, nggak mau ngampunin. Ini semua ya, termasuk saya. Dulu saya paling nggak bisa ngampunin saya. Betul, batu kalah keras sama saya. Kalau mau bicara pengampunan, ya. Nah, bagaimana kita mau melihat mujizat Bapak Yahweh kalau kita tidak mau mengampuni? Bagaimana mujizat mau terjadi? Itu sakit hati. Mau sekali lagi saya nanya, di sini mau membuang sakit hati? Mau? Ya. Yang nggak mau jawab nggak apa-apa. Urusan langsung dengan Bapak Yahweh. Ya. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Saya minta, mau masuk surga? Oh, ada yang nggak mau? Hah? Ya terserah, saya mah cuma nyampaikan aja ya. Terserah Bapak Ibu, jangan kasih ruang setan untuk mengeraskan hatimu ya. Belajar saat ini. Saya ulang lagi deh pokoknya deh. Ini aja minggu lalu belum bisa menerapkan. Ayub 5 ayat 2. Sebab sakit hati membunuh orang bodoh dan nafsu membunuh orang-orang yang sederhana. Nah, kalau kita sakit hati, itu membunuh kita sendiri sebenarnya. Kita bodoh jadi. Ya, ayo Bapak Ibu saat ini buang sakit hatimu. Sakit hati ini parah nih. Ya, sekali lagi saya nggak banyak bicara masalah ini. Terserah Bapak Ibu yang mendengarnya firman ini, ya, terserah, ya, mau mengampuni atau tidak, terserah Bapak Ibu. Daftar Elohim sudah diluaskan di sini. Jangan sampai sebentar malam masih sakit hati, umurmu sampai, ya, tahu sendiri kemana, ya. Yang kedua kemarin tinggi, nggak boleh tinggi hati, ya. Tinggi hati, waduh saya, kalau nggak ada saya merasa tinggi aja hati, ya. Yang ketiga panas hati. Nah, panas hati nih ada lancet nih sama sakit hati. Panas dulu hati, waduh, nggak boleh disinggung sedikit, ya. Kalau salah dulu, saya dulu dengar sedikit aja panas hati saya. Akhirnya saya sadar. Udah. Saya kasih tahu nih Bapak Ibu. Kesalahan dosa itu ibarat bisul. Bisul kalau ada di tubuh seorang udah merah gitu. Jangankan dikorek matanya mau dikeluarin, dipegang aja sakit ya. Sakit ya? Sakit. Apalagi dikorek. Nah itu. Buang itu. Panas hati dengan sakit hati. Itu ada lancet. Tahu ada lancet? Tahu Lidi ada lancet tahu? Kakak adik. Duluran lah dia saudaraan. Dari yang dengar dulu. Waduh, dengar. Panas hatinya. Panas hati. Dinasihati. Nolak. Gak nerima, mau menang sendiri. Setan kerja. Jadi sakit hati. Silakan, sekarang saya bebas saja. Tadi saya bilang terserah. Kalau yang masih mau sakit hati, pelihara sakit hatimu sampai engkau mati. Pelihara. Jiwanya sakit. Jiwanya sakit terus. Oh, bisa nggak?
Bisa ya, gandengan ya. Jiwanya sakit, jadi sakit hati. Atau sakit hati, jiwanya sakit. Gimana? Tapi bukan sakit jiwa. Jiwanya sakit. Jiwa sakit dijembrengkan banyak lagi ya. Yang nggak mau ngampuni. Tuh, jiwanya sakit ya susah untuk menerima hal-hal yang baik ya Pak Abraham ya. Gitu, betul kan nih? Ya oke, anak muda lebih cemerlang nih. Ivan, betul nggak Van? Kalau jiwanya sakit, ya susah untuk melakukan pengampunan, betul? Betul nggak anak muda? Ripka, betul nggak? Saya nanya anak muda yang masih brilian otak. Betul ya? Nah, jadi jiwanya sakit ya. Jangan sampai Bapak Ibu jiwanya sakit, jiwa kita, jiwa saya, jangan sampai ya bikin beres. Saya udah bentangan loh Nafar Elohim, ya. Mau atau tidak terserah Bapak Ibu. Jangan sampai nanti umurnya nyampe, nah, pelihara terus tuh sampahnya, pelihara, please. Yang keempat sekarang, tadi panas hati ya. Udah sampai 3 kemarin ya, sakit hati, tinggi hati, panas hati. Sekarang apa? Iri hati. Amsal 23 ayat 17 ya. Saya aja yang baca. Ya. Amsal 23 ayat 17. Biarlah hatimu tidak iri kepada pendosa, melainkan ada dalam takut akan Yahweh sepanjang hari. Nah, ya. Jangan kita iri kepada pendosa. Jangan. Kitab suci udah ada dari awal manusia ketiga dan keempat. Siapa? Manusia ketiga dan keempat siapa? Kain dan Habel. Kokohnya iri hati kan? Melihat persembahan adiknya lebih baik ya, diterima istilahnya ya, lebih baik. Kenapa diterima? Karena memberikan yang terbaik. Kenapa diterima? Karena dia tidak sakit hati. Kenapa diterima? Karena dia gak panas hati. Diterima sama Bapak Yahweh. Kokohnya iri hati, akhirnya adiknya diapain? Dibunuh. Ya, udah dibunuh. Ditanya Bapak Yahweh, kemana adik kamu? Dia jawabnya apa? Ayo jawabnya apa? Hah? Gak tahu. Bukan, jawabnya memang saya penjaganya. Ada ini. Hah? Apa? Ayo, jawab juga. Iya, betul. Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Bapak Yahweh itu nggak usah dibohongin. Boleh kau menjawab apa saja. Ya. Nah, saya gandengin lagi dengan sakit hati. Saya bawa terus ya sakit hati ini. Kan saya bilang setahun jangan obat sakit hati. Biar berubah. Sebelum rapture atau umur dipanggil Bapak Yahweh, udah nggak sakit hati. Begini, ya. Bapak Yahweh nggak mesti dibohongin. Boleh si Kain bilang saya nggak tahu, memang saya penjaganya. Apa yang dia bilang sama Bapak Yahweh? Apa? Bisa jawab nggak? Bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Hah? Ya, betul. Ya, maka sekarang apa yang kata adikmu? Darahnya berteriak kepadaku. Tuh, baca tuh di Kejadian 4 ya. Jadi bisa dibohongin nggak Bapak Yahweh? Nggak bisa dibohongin. Setuju ya? Nggak bisa dibohongin Bapak Yahweh. Makanya bukan sekedar ucapan yang keluar dari, tapi lain di dalam. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan itu, jangan kepada Yahweh. Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara. Gono gini, gono ini, itu ini.
Tuh contoh iri hati. Jangan ya Bapak Ibu di sini jangan yang iri hati. Oh dia gini loh. Orang senang kita ikut senang, ya. Orang sedih kita ikut menangis, doakan. Setuju? Setuju? Minggu lalu saya bilang kan, jangan senang melihat orang susah. Jangan susah melihat orang itu, ya. Iri hati. Saya nggak lama-lama khotbahnya, ya. Tapi saya akan tekankan terus setiap hari sakit hati. Ya. Iri hati, jangan kita pernah, si ini saya lebih hebat loh, iri hati. Jangan. Boleh, ya. Udah ayatnya tadi ya. Terus yang kelima, tawar hati. Yo, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecillah kekuatan. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Jangan pernah tawar hati dalam menghadapi apapun. Sekali lagi, apapun yang Bapak hadapi bersama Bapak Yahweh. Jangan ada masalah begini disinggung sedikit, ditegur sedikit, dinasihatkan sedikit, tawar hati, ya udahlah. Atau sesuatu minta sama Bapak Yahweh tapi belum dikabulkan. Ya. Belum dikabulkan. Akhirnya malas ke gereja. Malas ke kehilan. Malas saya dengerin streaming juga malas. Saya udah berdoa loh, lama loh. Gak dikabul-kabulkan, tawar hatinya. Kecillah kekuatanmu tuh. Amsal tulis apa? Bila engkau tawar hati pada hari kesesakan, mungkin kita seperti bangsa Israel yang dikejar oleh tentara Mesir di belakang, kiri kanan gunung, depan laut. Tahu kan ceritanya? Seperti mungkin Bapak Ibu dihadapkan seperti itu. Kesesakan menghimpit, Pak, kiri kanan gunung, belakang di tentara ngejar, depan laut. Wah, kemana saya? Ya, mungkin masalahmu mengejar kamu di belakang, masalah mengejar Bapak Ibu. Kiri kanan gunung bicara apa? Masalah-masalah semua. Depan laut, nggak mungkin kita bisa seberangi. Itu buat orang yang nggak percaya Bapak Yahweh. Tapi kalau kita percaya Bapak Yahweh, laut dibelah. Amin. Laut dibelah. Jadi jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Jangan tawar hati. Dalam menghadapi kesesakan apapun, jangan tawar hati. Lebih maju dalam Bapak Yahweh. Ya. Namanya juga kita mau maju. The next level katanya. Betul ya? Bahasa dulu ada kata itu ya. The next level, naik lagi imanmu. Di dalam masalah kesesakan, Bapak Yahweh cuma minta kita lebih dekat kepada Dia. Di dalam masa kesesakan, Bapak Yahweh mau kita lebih lagi intim. Senangkan Abah kita, Abah Yahweh. Senangkan. Mau di sini semua? Mau? Iya. Kepada siapa coba? Kepada siapa? Saudara punya masalah mau kepada siapa? Hanya Yesua jawaban hidupku. Nah, itu gak ada yang bisa tolong semuanya. Cuma Tuhan Yesus yang bisa tolong. Ya, masalah tawar hati, jangan pernah tawar hati. Siapa contohnya di sini yang tawar hati? Ayo. Enggak, contoh di sini, contoh di kitab suci. Hah? Contoh yang di kitab suci apa? Ada nggak? Kasih contoh. Ada? Hah? Masalah kesesakan. Ada nggak? Ada nggak Maria? Hah? Ya, betul. Daud. Ya.
Dia nggak pernah, dia sampai katakan, memang dia pernah berbuat dosa. Bapak Ibu semua dengan saya pasti berbuat dosa, ya. Nah, jangan kita mundur. Kalau kita mundur, kecillah kekuatanmu, ya. Jadi kembali lagi, kalau engkau sakit hati, kecillah kekuatan. Nanti setan, gini nih setan. Ini mah sebentar lagi jadi milik saya, euy. Tuh. Ayo, betul apa betul? Ya, jangan. Pokoknya saya terus gemakan ini. Berapa lama? Setahun. Jangan. Ya. Ada juga contoh orang kaya itu. Dia beda. Begitu menantang, saya udah melakukan semuanya. Nah, makanya jangan menantang nih. Ya. Wah, saya udah lakukan semua loh apa yang Bapak Yahweh Tuhan Yesus mau. Saya udah lakukan semua, betul nggak? Dia bilang gitu nggak? Saya udah lakukan semua 10 perintah Elohim. Semua saya udah memberi, saya udah ibadah, saya bisa berbahasa roh, saya segala macam, saya mendoakan orang, menyembuhkan orang. Nah, seperti Matius 7. Tulis kan? Betul? Gampang kok Bapak Yahweh cuma bilang. Bedanya dia banyak duit. Ya, jual, terus apain? Bagi. Duitnya diapain? Bagiin. Terus dengan apa dia? Dengan kecewa dia pergi. Itu dia tawar hatinya. Makanya jangan menantang Bapak Yahweh, jangan menantang Tuhan Yesus. Kita biasa-biasa aja, lakukan aja. Kan daftarnya di Matius itu bilang apa? Yang masuk Samaim yang apa? Yang melakukan, bukan yang sombong. Ada lagi di sini kan tinggi hati, bukan tinggi hati kayak orang muda tadi, bukan. Tapi yang melakukan, melakukan kehendak Bapak Yahweh itu. Sebenarnya melakukan, saya nanya di sini Bapak Ibu, sebenarnya melakukan kehendak Bapak Yahweh susah atau enggak sih? Nah, saya minta contoh, berapa orang yang jawab susah? Tunjuk tangan. Dan saya kasih kuncinya. Hah? Oh, itu bukan jawaban. Susah, siapa yang jawab susah? Ayo anak muda, jawab, jangan diam aja abstain, jawab. Yang bilang susah, tunjuk tangan. Siapa tadi yang bilang susah? Dia, jujur. Ribka Tania. Ada lagi nggak? Hah? Siapa? Zegi. Ya apa-apa, jujur kok ini. Nanti opa bekalin ya. Yang jawab susah 2. Yang jawab nggak susah. Ada orang kan nih? Yang abstain. Bukan, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Nggak ada. Nanti saya kunci ini, saya kasih makanya. Sekarang pertanyaannya tadi sudah dijawab saat Ribka Tania dengan Segi. Yang jawab susah. Yang jawab nggak susah. 1, 2, 3, 4. Yang lain tobat. Harus bisa jawab itu. Saya kasih kuncinya ya. Ingetin apalin. Iring Bapak Yahweh itu nggak susah. Kalau dengar-dengaran luas lagi, dikupas lagi. Ayo, ada yang mau interaksi omongan saya nggak? Siapa? Kok Bang bilang nggak susah? Jawaban Lydia apa? Tadi tunjuk tangan nggak susah. Kenapa nggak susah? Benar nggak? Tadi Bang bilang dengar-dengaran. Benar nggak? Iya, kan di firman aja bilang hendaknya yang berbicara mendengar. Jadi pengajaran Tuhan itu harus didengar dan dilakukan. Nih makanya baca. Hendaklah yang bertelinga mendengar. Berapa biji nih? Hitung sendiri. Nah, kalau saya bukain
Tinggal jiplak sama saya. Waktu saya sekolah teolog tuh suruh hitung, yang nggak tahu hitung. Nah, iring Bapak Yahweh itu nggak susah kalau dengar-dengaran. Minta kekuatan Roh Kudus biar kita sanggup dengar-dengaran, terutama kepada vertikal, yaitu Bapak Yahweh. Horizontal juga harus dengar-dengaran. Contoh, anak dan orang tua dengar-dengaran. Kalau nggak dengar-dengaran nanti akan timbul masalah. Jangan mau kena masalah baru dengar-dengaran. Lebih baik dengar-dengaran jadi tidak timbul masalah. Ini kata Nia, kuncinya apa? Dengar-dengaran, ya, dengar-dengaran aja sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, saya nggak kuat nih. Kembali lagi saya sebut nih, saya masih sakit hati nih. Ayo, dengar-dengaran, minta kekuatan Roh Kudus berikan saya kekuatan. Saya tadi sakit hati Roh Kudus, tapi saya nanti nggak masuk samain gara-gara sakit hati. Berikan kekuatan, Roh Kudus nanti jamah, uraikan. Bro, Yesus, jangan kamu sakit hati. Nanti Roh Kudus yang bekerja. Itu. Kalau omongan Pak Gembala mah nggak ada artinya. Omongan Roh Kudus yang berarti buat Bapak Ibu. Saya cuma hamba dunia yang cukup membawa nama, menyampaikan Bapak Yahweh punya firman, ya. Jadi iring Bapak Yahweh susah atau gampang? Asal contohnya Noah dengar-dengaran gak? Nuh dengar-dengaran gak? Dengar-dengaran. Karena Nuh waktu itu hidup di zamannya dia orang yang baik, taat kepada Elohim. Dipilih Nuh, ya, Nuh dipilih. Coba Bapak Ibu bayangin, dia disuruh bikin bahtera di atas gunung, contohnya Tabuan Perahu. Kalau dia nggak dengar-dengaran, dia nolak, bisa nggak? Bisa nggak dia nolak? Bisa kalau dia mau nolak. Tapi dia dengar-dengaran, Bapak Ibu. Kayunya pun, wah, ukurannya itu detail banget, itu arsitek banget. Kayunya ini ya, palakannya ini ya, atapnya ini, panjangnya sekian hasta, tinggi lebar sekian hasta. Betul nggak? Baca nggak? Coba Tuhan Yesus Bapak Yahweh saat itu arsitek makalah. Tapi Nuh dengar-dengaran nggak? Dengan dia dengar-dengaran dia dapat keselamatan. Itu dia. Kalau mau tahu kuncinya, kita dengar-dengaran dapat bonus. Bonusnya apa? Kehidupan kekal. Yang lain semuanya mati dengan air bah. Nuh hidup sama anak 3, mantu 3 dan istri 1. Itu Bapak Ibu, ya. Oke, jelas? Ringan-ringan aja kan? Ya, jangan yang berat-berat terbingung. Sakit hati aja belum bisa kok, belum bisa ngatasin. Ya, contohin saya. Tuh Pak Michael ngomongnya enak aja, udah ngalamin kok. Mau saya contoh. Satu saat saya belajar 1 Korintus 13. Bicara apa? Ya. Waktu itu saya punya jemaat baru 2. Istri saya dengan Matthew masih kecil. Saya belajar 1 Korintus. Lagi merenungkan itu ya. Semua udah tahu isinya ya. Kasih ini, kasih itu, kasih Allah ini, kasih itu. Habis saya baca, besok pagi itu bulan Ramadan hari ketiga di satu kota.
sepi banget, jam 6 kurang. Di depan rumah saya ada pohon, ya. Pohonnya itu tiba-tiba dipotong sama seseorang, bukan perintah saya. Tiba-tiba sebelah rumah saya, anak buahnya orang lama pasti tahu, ya, tuh, pemuda Pancasila. Anak muda nggak tahu ya, nggak tahu, Keisha juga nggak tahu. Itu RI lah, grup cendana, teman-teman cendana. Begitu saya lagi di rumah, datang orang itu cuma pakai sarung, maki-maki saya, dikasih pesawat Maria. Udah, semuanya dimatiin handphonenya kalau denger cover, jadi terganggu. Itu setan. Nggak, diterima, dimatiin dulu, nggak bisa langsung pesawat ya. Ditolak dulu, baru udah. Nah, dia pakai karung dong, badannya gede, masuk ke rumah saya. Waduh, udah ngapuk pintu lagi masuk. Mana Michael? Saya nggak mau masuk ini. Michael, lu tuh dogi, gua ribuan dogi. Tau nggak lu dogi, buat. Kenapa tiba-tiba bilang saya dogi? Saya biarin dengan panasnya yang begitu, ormas kan, dia bukan ormas lagi, apa sih latihan? Kalau itu tuh FPI itu, Pemuda Pancasila. Saya diam saja. Dogi, ribuan dogi. Kenapa sih nggak sempat tanya kenapa? Dia langsung bilang, kenapa? Potong pohon saya. Padahal pohonnya di depan, bukan saya punya, memang perbatasan dia. Terus tuduhannya motong pohon. Nah, istrinya beda sama suami, istrinya baik. Akhirnya saya bilang, saya samperin loh. Saya samperin ke rumahnya, habis ngomong ribuan dogi. Saya samperin ke rumahnya, ditambahin lagi saya doginya. Lu tuh dogi lo, waduh. Cuma saya bilang, kenapa? Itu pohon dari zaman almarhum yang punya rumah, kenapa kamu potong? Akhirnya saya bilang, bukan saya potong. Enak aja kamu ngomong dogi lagi, coba yang ini. Coba kalau Pak Freddy digituin apa enggak? Iya betul ya? Gak tahan kan? Tapi saya diam aja. Oke. Tiba-tiba datang dong Ibu RT. Ibu RT lewat di depan. Itu sekompleks saya tinggal di komplek Auri. Dengar semua itu. Orang jam 6 habis apa puasa namanya apa tuh kalau makan pagi? Sahur. Ya. Dengar semua. Di depan rumah saya sesepuh sampai dia masih sesepuh orang perempuan. Sesepuh muslim. Baik orang itu. Nah, Bu RT lewat bilang begini. Dia bilang sama yang bilang saya dogi, keluarkan. Bukan Pak Michael yang perintahkan, saya yang perintahkan. Nah, diam 1000 basah. Udah nggak ada lagi dong ini. Terus saya diam. Saya nanya nih, kira-kira ibu bapak digituin hati sakit nggak? Jujur nih, sakit nggak? Maria dibilang dogi sakit nggak? Ribuan doginya, siapa mau dengar saya? Sakit nggak? Nah, itu. Pertanyaannya sakit nggak? Oke, sakit nggak? Semua sakit, apalagi Nyong Ambon, Om Rudo. Tak pakan anak. Ya? Tak pelungkung anak. Pelungkung. Pica-pica anak tuh kalau orang seberang bilang gitu. Ya. Tapi saya diam aja. Sakit hati saat itu saya. Nggak bisa tidur dong saya. Nggak bisa tidur, ingat tuh. Tidur. Tapi suara hati bilang gitu. Lu belajar kasih.
Coba gimana? Nah, dua bentuk ini cerita fenomena saya ini saya bagi ke Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ngalamin seperti saya gimana? Saya diam, suara hati, belajar kasih. Oke, saya diam aja belajar kasih. Bukan itu dua suara ada di hati saya, betul, Om Dudok, betul. Dua suara ada di hati saya. Sikat. Ngerti? Laki-laki kan? Tapi suara hati saya bilang, belajar kasih, kalah tuh sikat, sama kasih sama nggak sih? Sikat SIKAT beda. Sikat kalah akhirnya dengan kasih. Udah serius, nggak bisa tidur. Ya, akhirnya tetap dia diam sebelah itu, cuma dia nggak bilang ampun. Istrinya yang minta ampun. Singkat cerita, pas saya tinggalkan kota itu masuk kota Bandung, dia dong yang paling peluk saya keras-keras, minta maaf, nangis minta ampun. Saat itu saya dinilai baik di Komplek Auri. Sesepuh yang depan rumah tadi saya sebut, seorang muslim baik hati. Dia angkat topi sama saya karena saya tidak maaf. Sakit hati saat itu. Coba jangan terus-terus. Ini cerita, makanya kan saya bilang sakit hati akan saya bawa terus selama setahun di tempat ini. Kalau udah nggak ada yang sakit hati, harus saya lepas. Ingat loh, belum tentu setahun saya bicara ini. Siapa tahu umur Bapak Ibu ada yang sampai lebih dulu sebelum setahun. Atau siapa tahu ada pengangkatan rapture saat Yom Teruah, kalau sedia terjadi rapture kita nggak tahu, berarti saya nggak tahu, nggak setahun. Yang jelas artinya saya sebagai gembala di tempat ini mengajarkan, menginformasikan, mendidik, bukan saya mendidik, firman yang tulis, cari sendiri. Firman itu mendidik, menegur, mengajarkan, betul nggak? Ada nggak ayatnya, ada nggak? Itu dia, kalau mau tahu. Supaya kita jangan sakit hati. Karena kriteria masuk surga, buang sakit hati. Itu Bapak Ibu kalau mau tahu. Ya, jangan mau dikelecehin setan terus-terus sakit hati. Udah, akhirnya Bapak itu peluk saya, minta ampun sampai jangan pindah. Gimana jangan pindah? Barang sudah di mobil box semua. Dia tahan mobilnya. Jangan pindah. Saya minta maaf. Saya nggak pernah mau membalas kejahatan. Ada di Matius, bro. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan adalah haknya Bapak ya. Kalau Bapak Ibu ngomongin, jangan balas. Ngomongin dengan ngomongin lagi, jangan. Berarti samanya. Ya, minggu lalu saya bilang apa? Pernah nggak saya ngomong minggu lalu? Di tempat ini, kalau ada yang ngomongin orang, suruh berhenti. Setuju nggak? Jawab, setuju nggak? Kalau Anda dengerin omongan orang, si A ngomong sama Anda dengerin, berarti Anda juga dusta. Saya kasih tahu. Apa dosanya Pak Gum? Ngedengerin. Jadi bilang, bro, udah, jangan ngomongin. Nggak boleh kita. Jelas? Nah, gitu aja. Yang terakhir, kepahitan. Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. 30 dulu saya baca ya. Ibu Maria mungkin mau tolong saya. 30 dulu Bu Maria. Efesus pasal 4. Ayat 30 sampai habisnya 32 dah. Ya, 30 dulu. 23, berapa belum? 30, 31, 32. Dengar semua ya. 30 dulu.
Ibu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Terus kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, kejahatan. Yes. Amin, terima kasih. Ayat 30 bilang apa? Janganlah kamu mendukakan. Saya tanya sekarang, kalau kita ada Roh Kudus, bisa berbahasa roh, tapi masih sakit hati, mendukakan gak? Jawab. Itu saya paling gak mau. Saya belajar, saya angkat jempol buat istri saya. Betul. Dia disakitin sama siapapun gak pernah dia mau lawan. Gak pernah dia. Betul. Saya kasih tahu. Tuh tanya tuh anaknya tuh 2 tuh di belakang. Kadang-kadang aja saya masih suka agak keceplosan, saya kasar gitu kan. Dulu. Dia nggak ngelawan dong. Dia diam aja. Cuma kasih ingat sama saya. Udah. Itu. Jadi jangan kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari pertebusan. Segala kepahitan buang. Ya, pahit apanya? Yang saudara tahu sendiri ya. Amarah apa ya? Buang. Murka, keributan, umpatan, bersama segala kejahatan apapun buang. Kejahatan itu bukan yang sering kita lihat ya di TV, kriminal, mencuri, membunuh. Bukan itu aja loh. Setuju nggak? Kejahatan tuh di pribadi kita loh. Hati kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, kelakuan kita itu kejahatan. Ya? Apalagi? Hendaklah dibuang dari antara kamu. Setuju malam ini kita buang semua? Saya berhenti sampai sini. Terserah Bapak Ibu menanggapi bagaimana. Cuma saya sih jujur aja, saya mah kepingin masuk sama Ayu. Harus, bukan kepingin lagi. Syaratnya harus ada. Syaratnya ributnya. Febo mau masuk sama Ayu, Febo mah gak pernah sakit hati dia. Luar biasa. Iya Bu ya? Nih, yang tersinggung di sini, yang tersinggung dengan ngomongan firman, saya senang saya ya, yang tersinggung. Berarti rohnya kerja. Ada 2 hasilnya, membenci saya atau nurutin daftar Elohim. Itu aja. Kalau membenci saya yang untung. Saya kasih tahu aja. Ya, Anda tidak beruntung yang membenci saya kalau tersinggung dengan firman ini. Satu saat, 1 jam setelah ini, gak ada yang tahu mau mati atau tidak. Di saat Anda membenci saya, memberitakan ini, Anda mati, Anda gak masuk surga. Saya jamin itu. Dan saya tidak pernah takut membicarakan kebenaran. Saya cuma takut dengan Bapak Yahweh. Setuju gak? Itu aja ya. Sukses besar buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh yang ada dalam surga, terima kasih